Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi sama kami Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora. Pada kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kemarin ini kami sampaikan per hari ini untuk Kabupaten Blora, untuk APBD Provinsi BNQ Prov Bapak Ibu. Ini baru persentasenya baru sedikit ya. Ini Jati kurang satu. Yang merah-merah ini adalah mereka yang sudah memvalidasi, mengupload dan mencentang Bapak Ibu. Untuk Jepon masih kosong, Jiken 1, Kedung Tuban juga masih kosong, Kota Blora juga sudah 1, Tambak Sari, Maturwun, Keradenan kosong, Kunduran ini Tawangrejo dan Botorjo. Botorjo baru 1 ya. Awen ini ada 4 desa, Kedung Satrian, Rawabungkul, Sambongrejo, Sumberjo. Randu Batung kosong, Sambong kosong, Todanan kosong, Tunjungan baru 2. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu untuk percepatan. Setelah langkah ini dari provinsi sudah mengarahkan bahwa untuk kita segera untuk membuat berkas penyaluran. Kalau dulu namanya permohonan pencairan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang namanya berkas penyaluran. Sebelum kami sebar ke grup masing-masing kecamatan, ini akan sedikit kami jelaskan supaya nanti tidak terjadi ketika sudah masuk ke kami terus salah gitu Bapak Ibu. Bayangke kalau orang Bangklean ke sini terus salah tuh kami merasa berdosa. Nah, oleh karena itu monggo dibersani video ini supaya kami bisa menyampaikan dengan seksama. Ini adalah daftar isi, monggo nanti dibaca nggih. Langsung saja pertama adalah tentang surat permohonan. Nggih, ini kop desa masing-masing nggih. Yang sering lupa, yang sering balik ke kami adalah ini Bapak Ibu, nomor surat. Ini kadang sering kosong. Dari provinsi itu pasti membalikkan ke kita sama tanggal. Nggih. Ini April ini monggo nanti diisi sampai 10 April Bapak Ibu. Diisi mawon tanggal berapa hari kerja monggo silakan. Nggih. Terus diisi biasa desa-desa, kecamatan, monggo tinggal ngisi. Termasuk ini Bapak Ibu nomor rekening desa. Ini hati-hati nomor rekening desa kadang antara surat permohonan dengan yang dilampirkan itu ada yang beda pengalaman kami. Nah, itu yang balik itu yang bikin repot kita semua. Nggih. Juga nanti ditandatangani Pak Kepala Desa dan Pak Camat. Terus berikut adalah kwitansi. Kwitansi ini seperti ini Bapak Ibu, nanti kan rangkap 4 ya, rangkap 4 1 asli, semua stempel basah. Nggih. 1 asli itu maksudnya 1 yang ada matrainya Bapak Ibu. Ada yang matrainya, yang lainnya ndak usah pakai materai. Begitu. Nggih. Ini untuk tanggal ini dikosongi Bapak Ibu, khusus kwitansi dikosongi. Monggo lanjut. Ini contoh fotokopi rekening desa yang resmi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami kasih catatan supaya tidak balik lagi. Ini harus dilegalisir bank. Kenapa? Karena pengalaman juga sering terjadi ketika provinsi mentransfer itu kadang tidak aktif seperti itu Bapak Ibu. Kan repot semua nggih. Nah, ini diusahakan saldo tidak nol. Dan ada transaksi 3 bulan terakhir. Jangan sampai 3 bulan terakhir, misalkan Januari, Februari, Maret tidak ada transaksi lah itu akhirnya kan dia memblokir sementara Bapak Ibu. Dari bank itu malah mengusulkan untuk ada misalkan ya kalau nggak ada transaksi
ditabunglah rakyat yang minimal 50.000 seperti itu dan jelas terbaca. Jelas terbaca itu artinya ini loh Bapak Ibu, nomor rekening bank ini harus jelas terbaca ya. Dan ini harus sama dengan yang di atas tadi. Nah, ini Bapak Ibu, nomor rekening desa ini. Ini. Oke. Berikutnya adalah setelah rekening desa, fotokopi KTP kepala desa dan KAUR keuangan. Oke. Semoga aja KAUR keuangan sama bendara sama. Jadi kan yang bertanda tangan di sini loh Bapak Ibu, bendara desa ini KAUR keuangan seperti itu. Ini juga dilampirkan karena ini BNQ Pemdes, sekali lagi BNQ Pemdes ini adalah uang ditransfer ke desa yang dilaksanakan oleh desa. Artinya desa, pemerintahan desa yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Itu. Berikutnya adalah surat pernyataan kesanggupan kepala desa. Ini kepala desa, ini juga materai. Berarti materainya tadi satu di kwitansi ya, kedua di kepala desa. Berikutnya surat kesanggupan kasih atau KAUR. Ini juga materai. Jadi memang monggo KAUR kasih desa ini adalah dia yang melaksanakan mewakili Pak Kepala Desa, bisa KAUR kasih pembangunan, seperti itu bisa ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah rencana penggunaan dana. Oh ya nanti yang blok-blok kuning ini, yang kita blok kuning nanti mohon dihapus ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh-contoh. Oke, diisi. Ini nanti berarti per orang. Ini kan contoh satu orang ya. Yang diperbaiki apa? Struktur. Struktur maksudnya seperti soko, blandar, begitu Bapak Ibu. Apakah atap, lantai, dinding, monggo. Coret yang tidak diperbaiki. Atau mungkin jenengan hapus juga ada apa-apa ini. Nah, bantuannya ini adalah 10 juta ya Bapak Ibu ya. 10 juta dengan 5% ini adalah BOP. Berarti BOP ini 500.000. Oke, berarti yang ini adalah 9.500.000. Oke, hati-hati bahwa harga di atas sudah termasuk pajak. Jadi harga semen atau harga yang lain ini jangan tumbas di toko bangunan itu adalah include plus pajak. Oke. Include plus pajak. Jadi 9,5 juta itu terdiri bahan dasar dan pajak. Monggo dihitung. Oke. Terus juga di sini juga harus ada swadaya Bapak Ibu. Monggo swadaya ini contoh ya, tidak seperti ini. Ini contoh. Jadi monggo nanti untuk bahan dan harga ini monggo disesuaikan, artinya secara lapangan ini kira-kira untuk pengerjaan apa saja, seperti itu, oke. Ini nanti dibuat per orang. Tanda tangan juga Pak Lurah, penerima bantuan dan kasih atau KAUR tadi ya, pembangunan ya. Itu. Terakhir adalah harga barang. Harga barang ini memang harus dibuat Bapak Ibu. Ini adalah rekap bahan, artinya ini adalah harga yang dari survei bahan material terdekat. Maksudnya adalah yang nggak usah semuanya, cukup yang jenengan pakai aja. Yang pakai aja apa, jenis materialnya apa di atas tadi. Nggak usah semua ini enggak apa-apa. Kasih KAUR tanda tangan. Oke. Jadi setelah dari ini kan nanti terus dibuat ke atas. Nggak usah semua, cukup yang jenengan pergunakan saja. Berikutnya adalah ini adalah contoh. Di situ juga harus ada bukti kepemilikan tanah Bapak Ibu. Kepemilikan tanah ini bisa dalam bentuk ini contoh sertifikat, ini letter C, dan juga surat keterangan kepala desa. Tidak mesti harus seperti ini surat keterangan kepala desa. Intinya adalah dari kepala desa menerangkan bahwa orang tersebut memiliki lahan atau memiliki hak kepemilikan lahan yang akan dibangun itu. Intinya seperti itu. Oke, Pak Kepala Desa tanda tangan juga. Formatnya tidak seperti ini, monggo disesuaikan masing-masing desa untuk surat keterangannya. Berikutnya adalah dilampirkan juga KTP dan KK masing-masing penerima. Nah, ini KTP, KK.
Nggih. Terakhir, ini adalah khusus desa yang mengajukan prioritas 3. Jadi kemarin itu ketika ada beberapa desa, itu ketika prioritas 2-nya itu sudah layak atau sudah divalidasi, ada yang meninggal dan itu sudah divalidasi semua, terus dia ingin membuka prioritas 3. Kemarin juga ada seperti itu Bapak Ibu. Monggo, ini juga disertakan. Kalau kami kemarin untuk percepatan itu tidak untuk tanda Pak Camat dan kepala dinas kami, itu sementara kemarin enggak usah, cukup kepala desa bermaterai. Tapi nanti di pencairan itu harus menyampaikan ini ya Bapak Ibu Camat, kepala desa dan lurah beserta lampiran. Lampiran validasi ini adalah maksudnya adalah validasi dia yang kenapa ini per orangnya ketika dia masuk prioritas 3, prioritas 2 kan dia validasi. Jika tanda tangan kepala desa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan ini dokumen ini hari ini kita sebar dan monggo diupayakan sebelum 10 April itu sudah masuk ke kami. Jadi ini rangkap 3 ini maksudnya yang ke provinsi ya Bapak Ibu, tambah satu lagi yang nanti untuk arsip di kabupaten. Oke, ini sudah sangat lengkap. Monggo dipirsani jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar, silakan langsung ke teman-teman kami grup masing-masing kecamatan. Matur nuwun. Dan nanti juga rangkap 3 itu di-staples Bapak Ibu ya, di-staples. Di-staples saja 1 aja rangkap 3 itu, tidak usah dijilid, tidak usah macam-macam, cukup di-staples. Terus pertanyaan berikutnya, kwitansi bisa boleh nggak Pak pakai print out atau pakai yang biasanya ada? Monggo, kalau pakai yang seperti ini di print out silakan, kalau yang pakai biasa juga monggo silakan, tapi ya kalau yang pakai biasa itu, yang di pasaran, itu nanti dilem di 1 lembar begitu Bapak Ibu. Jadi ada 3 bundle berarti masing-masing dapat 1-1 dilem seperti itu. Nggih. Matur nuwun. Terakhir ini biasanya memang masalah materai ini yang sering kami dari provinsi balik ke kita. Saya ulangi lagi. Materai 1 di kwitansi nggih. Kedua di surat pernyataan Bapak Kepala Desa. Yang ketiga, pernyataan kaor-kasih pembangunan tadi, ada 3. Nggih. Jadi maksudnya rangkap 4 tadi, semua tanda tangan stempelnya basah, nggih. Tapi 1 ada materai yang asli, yang lain nggak usah ada materai. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.